Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap ceria. Allahu Akbar. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang memimpin doa. Doanya, doa sebelum belajar ya. Siap. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Robku, ridho Islam sebagai agamaku, dan ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Amin teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, hadir semua ya. Baik, teman-teman. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Agar apa, teman-teman? Agar semangat. Ya, menghancurkan es yang beku. Baik, silahkan dipersiapkan. Pulpennya setiap kelompok ada 2. Ya, kita akan bermain boom, clap, snap. Mari kita lihat siapa yang akan memenangkan pulpennya. Saat boom, memukul mejanya pelan-pelan saja ya, sepakat? Kita mulai. Boom, 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 clap, 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 boom, clap, boom, snap. Oke, kita ulang lagi. Ada yang masih penasaran? Aku belum mendapatkannya. Clap, 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 boom, clap, boom, clap, boom, snap. Ada yang lebih dari 1 kali dapat pulpennya? Alhamdulillah. Berarti teman-teman yang mendapatkan pulpen atau pensil itu menandakan apa saat ice breaking? Fokus. Kita belajar fokus, mendengarkan instruksi, dan mengendalikan emosi ya. Oke, teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan teman-teman diharapkan untuk berdiri. Sudah siap? Bagaimana berdirinya? Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan boleh duduk kembali. Teman-teman, ada yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita membahas materi apa? Hak dan kewajiban seorang anak atau orang tua. Seorang anak. Ada yang mau menjawab? Apa saja hak seorang anak di rumah? Apa? Menghormati orang tua, termasuknya kewajiban. Iya, betul. Kewajiban seorang anak menghormati orang tua. Setelah kamu menghormati orang tua, kamu akan mendapatkan haknya. Haknya itu berupa apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu bisa berupa kamu disekolahkan, kamu dibelikan mainan, dan masih banyak lagi ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai musyawarah untuk mufakat. Tujuannya, teman-teman nanti akan mengamati suatu permasalahan dan mendiskusikannya dengan teman sekelompokmu. Lalu memecahkan masalah tersebut sehingga kamu mendapatkan solusi yang tepat. Dapat dipahami? Baik, kita akan menyimak satu video tentang kasus. Oh, ini udah. Silahkan dicermati videonya dan nanti akan ada pertanyaan terkait dengan video tersebut. Stream drama and TV. Budi, lama banget sih, gue juga. Iya, maaf ya, tadi lama langsungnya. ya sudah, ayo main. Katanya mau main satu. Ayo, Satu, dua. Sembilan, sudah ya, aku cari lagi. Diketahui dalam kok kamu langsung tahu sih aku di sini? Kamu curang ya? Kamu ngintip kan? enggak kok, aku emang tahu aku di sini. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini? Aku yakin kamu curang, Andi. Kamu gak boleh membawa bukti, aku beneran gak ngintip kok. Bohong. Udah, kalian kenapa sih? Andi itu curang. Masa aku langsung ketawa? Enggak dulu, aku gak curang. Aku gak ngintip, aku emang lihat dulu di sawah. Kakak tahu dari mana aku curang? Ya itu buktinya. Andi langsung tahu aku di sini. Berarti kan dia curang. Tadi kan aku udah bilang, jangan membawa sembarangan bukti. Kamu gak punya buktinya kan, aku curang. Enggak, kamu curang, Andi. Aku gak curang, Budi. Kamu curang. Enggak. Sudah. Budi, menurut aku, kamu lebih baik minta maaf sama Andi. Andi kan gak curang. Kamu cuma salah paham. Kita gak boleh ngikutin emosi kita, Bu. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada menang dan kalah. Kalau kamu kalah, bukan berarti kamu mampu, kan? Ini kan cuma permainan. Jadi, kamu minta maaf ya sama Andi.
Andi, kamu juga harus memaafkan Budi kalau dia nanti minta maaf sama kamu. Kita nggak boleh menyiksa sama orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka dia nggak mau memaafkan orang lainnya. Lu, ayo pulang. Aku harus main lagi sama Andi. Kakak nggak boleh bersikap seperti tadi. Tapi aku kesel lu. Andi tuh curang. Kakak tahu dari mana Andi curang? Kamu pasti milik nanti. Ya, nggak lihat sih. Tapi masa Andi langsung ketemu aku. Jadi kan dia gitu. Kakak nggak boleh jadi orang kata gitu. Kakak tahu nggak sebenarnya tadi aku sama Andi yang kakak untuk saya. Yang jadi kakak sedikit dua kan masalah dengan sama itu. Makanya Andi langsung tahu kalau kakak di situ. Kan tadi Andi juga udah bilang benci tahu kakak jangan sembarangan. Karena mungkin itu sekarang aku dan Andi melihat kok. Kenapa tadi kamu nggak bilang? Aku udah bilang kok, tapi kakak dan Andi sudah tempat. Dan kakak juga masih jadi begini. Berarti kakak salah dong lu. Ya, salah ya kak. Tadi kan jadi juga sudah minta kakak untuk minta maaf ke Andi. Sekarang kakak minta maaf ya sama Andi. Dan minta maaf juga ke Ade dan Deni karena tadi kakak tidak mendengarkan nasihat dan pendapat dari mereka. Andi, aku minta maaf ya kalau sudah membunuhmu. Ternyata ada gue dan aku juga di sawah itu. Dan gue itu terlihat di sela-sela di sawah. Aku juga minta maaf sama kalian, Doni, Adel, karena aku tidak mendengarkan kalian. Aku sudah sadar kalau yang bermain pasti ada minum dan Iya dulu, aku sudah semua. Tapi jangan semuanya lagi ya. aku juga maafin kamu, Budi. Iya, aku juga maafin kamu kok. Terima kasih ya kalian telah memaafkanku. Hari ini aku dapat banyak pelajaran. Ya sebenarnya kita pulang masing-masing besok kita kembali. Ayo. Alhamdulillah videonya sudah tuntas. Menurut teman-teman, apa masalah yang teman-teman temukan pada video tersebut? Salah paham antar siapa? Iya, antar teman ya. Baik teman-teman, jika di sekolah mungkin teman-teman pernah merasakan adanya gesekan antar teman, seperti gesekan ketika pendapatmu tidak diterima oleh temanmu karena jadwal piket. Apakah kamu bisa terima atau tidak? Kalau itu tidak bukan yang kamu inginkan. Bisa. Oke. Berarti teman-teman di situ sudah bisa mengelola emosi dan ego ketika tidak sesuai dengan keinginanmu. Baik teman-teman, yang selanjutnya teman-teman akan mengerjakan LKPD terkait dengan video yang sudah teman-teman lihat. Ya, silahkan dikerjakan per kelompok dan dijawab pertanyaannya. Silahkan berdiskusi dengan temanmu. Ustazah izin akan menayangkan materinya terlebih dahulu.
Waktunya 7 menit ya. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Teman-teman berarti menyimak video dengan baik ya. Waktunya 5 menit lagi. Sudah tuntas? Baik, teman-teman. Sudah lihat? Nomor 1, apa konflik atau perbedaan pendapat yang muncul antara Budi dan Lulu dalam video? Ada yang mau menjawab? Silakan Syifa. Ya, kesalahpahaman. Yang lain bagaimana jawabannya, sama atau tidak? Sama. Baik, yang nomor 2. Bagaimana cara Budi dan Lulu menyampaikan pendapatnya? Apakah mereka saling mendengarkan atau saling memotong? Ada yang mau menjawab? Silahkan Alerik. Saling mendengar? Ada yang berbeda jawabannya? Silahkan Syifa. Oke, tadi mungkin dari sisinya Alerik melihat saling mendengarkan, tapi berbeda dengan Syifa. Yang di awal video itu mereka saling memotong ya, karena temannya yang siapa tadi namanya? Budi tidak mau mendengarkan penjelasan teman yang lain. Nomor 3, apa langkah-langkah yang mereka ambil untuk mencapai kesepakatan atau mufakat? Apa saja? Ada yang mau menjawab? Kelompok ini dan kelompok sana belum menjawab sepertinya. Boleh dibacakan hasilnya? Oke, boleh Evan. Bermusyawarah. Tepat tidak jawabannya? Tepat ya, karena mereka itu bermainnya bersama-sama. Jadi jika ada masalah harus diselesaikan secara bermusyawarah. Baik teman-teman, terima kasih atas jawabannya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan dengan studi kasusnya ya. Ustazah akan menerangkan materi sedikit. Alhamdulillah tadi dari LKPD-nya teman-teman sudah paham. Hanya saja Ustazah akan memberikan materi sedikit untuk pemahaman teman-teman lebih dalam. Musyawarah untuk mufakat. Tadi tujuan pembelajarannya sudah Ustazah singgung di awal. Musyawarah adalah cara mengambil keputusan bersama dengan saling bertukar pendapat. Bukan ego.
Ego itu apa? Egois ya. Jadi egois itu aku kekeh dengan pendapat aku sendiri dan orang lain tidak boleh memberikan pendapat. Itu tidak baik. Jadi musyawarah itu harus saling bertukar pendapat, menerima. Dalam musyawarah, setiap orang boleh mengemukakan pendapat, tetapi harus dilakukan dengan sopan, tidak memaksakan kehendak, dan tetap menghargai orang lain. Nanti teman-teman jika di SMP, teman-teman akan mengalami adanya OSIS. OSIS itu adalah sebuah organisasi siswa. Ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Ciri-ciri musyawarah dilakukan secara bersama-sama. Satu orang bisa tidak? Tidak bisa ya, 2 orang atau lebih. Semua peserta memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Pendapat disampaikan dengan sopan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Kita harus menunggu orang lain berbicara, baru kita bisa berbicara. Hasil keputusan harus dipatuhi dan dijalankan bersama. Manfaatnya untuk diri sendiri, melatih keberanian menyampaikan pendapat. Di sini ada yang suka takut menyampaikan pendapat? Ada yang masih takut? Masih? Zafi? Ngangguk-ngangguk. Biasanya mungkin ke orang tuamu ada yang masih takut tidak menyampaikan pendapat. Aku tuh sebenarnya pengen ini, tapi orang tua aku pengennya ini. Ada ya? Ada yang mengangguk? Ya. Nah, teman-teman boleh dicoba diberanikan diri mengungkapkan pendapat. Tapi dengan cara yang baik. Insya Allah orang tuanya akan paham. Belajar menerima pendapat orang lain, menumbuhkan sikap rendah hati. Lalu untuk kelompok, mendapatkan keputusan yang lebih adil, menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan. Contohnya teman-teman di kelas, suka ada perselisihan tidak? Ya, suka. Tapi perselisihan itu adalah cara kita belajar untuk lebih solid lagi. Jadi ada masalah, nanti akur lagi, gitu ya biasanya ya? Iya, jadi semakin erat. Apalagi teman-teman sudah 6 tahun di sini, ya. Pasti nanti saat naik SMP akan terasa perpisahannya. Seperti itu, mungkin berbeda-beda sekolahnya. Contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di rumah, menentukan tujuan liburan, membagi tugas kebersihan. Ada yang sudah punya tugas di rumahnya? Ada? Alhamdulillah. Di sekolah memilih ketua kelas. Kalau di sini tidak ada pemilihan ketua kelas ya. Adanya tugas sama yang piket. Menentukan tema kegiatan perpisahan. Nah, sebentar lagi ya teman-teman. Teman-teman akan melakukan perpisahan. Menyepakati aturan kelas. Kalau di masyarakat, menentukan jadwal ronda malam dan mengatur kegiatan kerja bakti. Mungkin teman-teman belum dilibatkan untuk meronda. Apakah ada? Tidak ya, karena masih sekolah. Sikap dalam bermusyawarah, yang pertama kita harus saling menghargai. Tidak memaksakan pendapatan kita, mengutamakan kepentingan bersama, menerima hasil keputusan dengan ikhlas, meskipun itu bukan keputusan kita. Jadi harus ikhlas. Langkah-langkahnya menentukan tujuan dan masalah. Ketika kamu menemukan masalah atau kasus, kamu harus tahu dulu ini masalahnya apa. Yang selanjutnya mengumpulkan pendapat, bertanya kepada anggota kelompokmu, pendapatmu apa tentang kasus ini. Setelah itu mendiskusikan mana yang paling tepat. Di situ akan bertemu kesepakatan dan menentukan keputusan. Dan akhirnya akan difiksasi atau disepakati bersama dengan presentasi ketua dari kelompoknya atau organisasi tersebut.
Baik teman-teman. Oke. Nilai Islam dalam musyawarah. Jadi dari zaman Rasulullah dulu, musyawarah itu sudah ada ya. Ya, Rasulullah sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam surat Asy-Syura, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Artinya, Islam juga mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah. Dan Rasulullah pun sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam mengambil keputusan penting. Baik teman-teman, Ustazah akan informasikan terkait dengan proyeknya. Teman-teman akan diberi pilihan beberapa studi kasus. Ustazah akan memberi nama setiap kelompok. Yang ini kelompok kuning, kelompok hijau, kelompok merah, dan kelompok biru. Ya, baik teman-teman, silakan perwakilan dari kelompoknya boleh menentukan ketua kelompok dan mengambil studi kasus yang sudah Ustazah siapkan. Silakan boleh maju. Oh, ini ada namanya. Silakan berdiskusi, mendapatkan solusi, berpendapat dengan teman kelompokmu, lalu menentukan solusi yang paling tepat. Silakan boleh berdiskusi. Iya. Sekolah berencana mengadakan kegiatan. Ada yang belum paham? Dari sini, pendapat kelompok itu teman-teman mengumpulkan pendapat dari semua teman di kelompok ya. Pendapat kelompoknya apa saja? Jadi pendapat kelompoknya itu kan siswa merasa tidak adil karena kebagian tiket di hari Senin. Dan solusi dari masalah ini kalau refleksi itu kesulitan atau kekurangan dari kelompoknya harus diperbaiki.
Ada yang mau ditanyakan? Setelah ini kita akan presentasi per kelompok ya. Dan yang lain boleh menanggapi teman yang presentasi di depan. Alhamdulillah. Ada 2 kelompok yang sudah tuntas. Alhamdulillah sudah 3 kelompok. Alhamdulillah sudah semua kelompok ya. Alhamdulillah sudah semua kelompok mengerjakan proyek. Maka apa yang dilakukan sekarang? Presentasi. Adakah yang mau lebih dulu mempresentasikan hasil diskusinya? Alhamdulillah, Jafran mengangkat tangan. Silakan kelompok kuning ya. Ya, silakan maju. Di depan. Iya. Pastikan memanfaatkan suaramu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku aja. Maksudnya kami dari kelompok kuning akan membacakan studi kasus. Siapa? Kami dari kelompok kuning, kandidat ketiga, akan membacakan studi kasus. Kelas 6 akan membuat jadwal piket baru. Beberapa siswa merasa tidak adil karena selalu kebagian hari Senin. Ada yang ingin hari Jumat karena lebih ringan. Namun jika semua memilih hari yang sama, jadwal tidak seimbang. Bagaimana cara menyelesaikan masalah agar semua merasa adil? Identifikasi masalah. Siswa merasa tidak adil karena kebagian hari Senin. Terus, ada yang ingin di hari Jumat karena lebih ringan. Jika semua memilih hari yang sama, akan tak seimbang. Apanya ya? Pendapat kelompok 1, ikhlasin saja. 2, diundi oleh guru. Yang ketiga, membuat keputusan. Langkah-langkah musyawarah. Kita harus bergantian dan harus menghormati satu sama lain agar tidak menjadi masalah. Menanyakan pendapat anggota kelompok. Solusi dan keputusan. Kita saling bergantian agar tidak ada yang ribut. 2, harus saling menghargai agar menghormati. 3, dan tidak boleh bertengkar karena itu tidak baik. Refleksi, sabar, tanggung jawab, dan patuh kepada guru.
Baik, Ustazah akan menanggapi setelah ada perwakilan satu kelompok lagi. Ada yang mau maju? Atau jika tidak ada yang mau maju, kelompoknya kuning, boleh menunjuk kelompok yang lain untuk presentasi. Boleh menunjuk kuning, hijau, merah, biru. Silakan kelompok merah. Boleh maju. Yang lain pastikan fokus dan mendengarkan temannya. Buka dulu ya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok merah dan kami ingin mempresentasikan kerjaan kita. KPD ya. Sekolah berencana mengadakan studi tour. Ada pilihan tujuan, ada 3 pilihan tujuan. Yang pertama, kebun binatang. Kedua, museum nasional. Ketiga, pantai. Sebagian siswa lebih suka ke pantai karena bisa bermain. Sebagian siswa ingin ke museum agar banyak belajar. Ada juga yang ingin ke kebun binatang karena dekat dan hemat biaya. Jika semua punya pendapat berbeda, bagaimana cara mencari keputusan yang terbaik? Ini studi kasus. Identifikasi masalah. Sekolah mengadakan studi tour, tetapi siswa berbeda pendapat. Sebagian siswa memilih ke kebun binatang dan sebagian siswa lagi memilih ke museum nasional. Begitu juga sebagian siswa lagi memilih pantai. Pendapat kelompok siswa lebih baik ke museum nasional karena lebih banyak belajar. Langkah musyawarah mengumpulkan pendapat, diskusi, memilih pendapat yang paling tepat, menuntaskan masalah tanpa konflik. Siapa aku? Yang refleksi, sosi dan keputusan kita perlu memilih pendapat yang lebih tepat. Refleksi, kurang semangat, motivasinya harus lebih fokus. Sekian dari kelompok merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bertanya? Pertanyaan dari Siva, kenapa pendapat bisa kayak gitu? Karena apa? Kamu bisa mendapatkan Itu sih itu. solusi yang tepat. Jawab. Pendapat kelompok. Karena itu opini kita. Baik, apakah sudah cukup Siva? Jawabannya. Terima kasih sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan boleh kembali. Kita beri apresiasi untuk
Dua kelompok yang sudah maju, bagaimana apresiasinya? Tepuk apa? Oke, tepuk tangan teman-teman. Teman-teman yang sudah maju. Ustazah akan menanggapi ya. Boleh teman-teman yang lain juga bisa menanggapi dari masalah teman yang sudah maju tadi. Yang pertama, jadwal piketnya nggak mau di hari Senin katanya. Karena ingin yang lebihnya itu teman-temannya ingin di hari Jumat. Menurut teman-teman, bagaimana solusinya? Kalau dari kelompok kuning, keputusannya saling bergantian. Apakah sudah tepat? Sudah? Ya bisa ya. Harus saling menghargai. Kalau dari ustazah, menurut ustazah itu kita harus sebelum membuat jadwal, kita harus menyepakati dulu aturan pembuatan jadwalnya. Seperti itu. Jadi jika ada yang tidak sepakat ataupun apapun, kita ingat lagi sesuai dengan kesepakatan. Untuk kasus yang selanjutnya, sekolah berencana mengadakan study tour. Ada yang ke kebun binatang, museum nasional, dan pantai. Sebagian siswa lebih suka ke pantai karena bisa bermain. Sebagian siswa ingin ke museum agar banyak belajar. Ada juga yang ingin ke kebun binatang. Jika punya pendapat berbeda, bagaimana cara mencari keputusan terbaik? Bagaimana caranya kira-kira? Bermusyawarah. Ada lagi? Voting. Ya, dengan sesuai kesepakatan. Itu juga bisa menjadi solusi. Baik teman-teman, yang presentasi cukup 2 kelompok saja karena waktunya terbatas. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi hari ini? Baik, kita akan melakukan evaluasi secara personal atau mandiri terkait dengan materi hari ini. Ini secara acak aja ya. Iya, cari acak dulu. Oh ya, jadi berdua. Silakan teman-teman, boleh diisi. Evaluasi ini tujuannya agar ustazah mengetahui teman-teman sudah paham atau belum dengan materi yang ustazah sampaikan. Waktunya 15 menit ya.
nanti ya bersama-sama. Waktunya masih 15 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan.
Selesai ya sih. Udah? Kita sudah akan bertanya sesuai dengan lembar evaluasi ini ya. Yang bisa menjawab boleh acungkan tangannya. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat. Apa ya yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Boleh silakan Evan. Bertukar pendapat untuk menyelesaikan satu masalah. Ada dari teman yang lain menentukan pendapat dari suatu masalah yang didapatkan. Ada pendapat yang lain? Ataya mengacungkan tangan? Tidak. Ada pendapat yang lain? Mungkin semuanya sependapat dengan Evan ya? Ya, alhamdulillah. Bagaimana sikapmu jika pendapatmu tidak diterima dalam musyawarah? Bagaimana rasanya, teman-teman? Sedih, iya, apalagi? Biasa-biasa saja. Ada lagi? Kecewa. Ada lagi? Kesal. Pernah mengalami itu? Ketika kamu kerja kelompok, kamu usul. Gimana kalau kayak gini? Terus temanmu bilang, enggak kayak gitu. Mendingan menurut aku aja. Itu mungkin ada rasa kesal dan sakit hati ya. Atau mungkin tadi yang Ataya bilang, biasa-biasa aja gitu. Ya, jadi setiap orang itu memang berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, dan menerimanya itu butuh waktu. Berikan 3 contoh musyawarah yang bisa dilakukan di sekolah. Apa saja ya? Di sekolah. Biasanya kita melakukan musyawarah, berdiskusi itu saat MPLS. Apa saja teman-teman? Bisa dilihat ini. Apa aja tuh yang teman-teman buat? Project. Mading. Itu melalui musyawarah bukan? Kesepakatan kelas? Teman-teman berdiskusi dengan gurunya? Iya, apalagi? Jadwal piket. Ya. Waktu itu teman-teman mendiskusikan jadwal piket, bagaimana caranya? Diundi, bergantian, atau gurunya yang menentukan? Oh, bukan. Diundi berarti ya. Tapi di situ teman-teman bisa terima atau tidak? Alhamdulillah jika bisa. Menurutmu apa akibatnya jika keputusan musyawarah tidak dilaksanakan bersama-sama? Misalkan teman-teman sudah sepakat, tapi ada satu teman yang tidak sepakat dan tidak melakukan hal tersebut. Contohnya jadwal piket ya. Semuanya udah sepakat, tapi ada satu orang yang belum terima dan tidak melakukan piket. Apa yang seharusnya dilakukan terhadap teman tersebut? Menerima untuk orangnya ya. Tapi kalau misalkan Siva, biar temannya itu mau menerima keputusannya harus bagaimana? Mempengaruhi temannya. Dengan cara seperti apa? Pendekatan ya. Ya, kita ajak ngobrol. Kita buat kesepakatan lagi. Mencari solusi bersama agar semua teman bisa nyaman. Seperti itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan?
Baik teman-teman. Setelah ini, saya izin bertanya tentang pembelajaran hari ini. Apa kesulitannya teman-teman? Tidak ada. Semuanya merasa mudah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat ya. Apakah ada masalah antar teman? Tidak ada. Alhamdulillah. Lalu teman-teman, Ustazah akan menginformasikan materi di pekan depan. Di pekan depan itu kita akan melaksanakan ujian. Nah, di pekan depannya lagi kita akan belajar tentang kebudayaan Indonesia. Ya, jadi teman-teman boleh mempersiapkan buku atlas. Ada yang punya buku atlas di rumah? Atau apa ya biasanya? RPUL. Ada yang punya nggak? Atlas punya. Ya, di situ tuh ada berbagai macam informasi terkait kebudayaan Indonesia. Adapun mungkin yang lebih banyak itu atlas tentang dunia. Ya, jadi teman-teman boleh mempersiapkannya dari sekarang karena masih ada 2 pekan lagi untuk materi selanjutnya. Untuk di pekan depan saat ujian, apa saja kisi-kisinya yang sudah teman-teman pelajari? Apa aja? Hah? Ideologi Pancasila, norma, hak dan kewajiban, apalagi? Musyawarah. Sudah? Sudah. Baik teman-teman. Sebentar ya, saya izin mengambil sticky notes terlebih dahulu. Teman-teman boleh mengambil sticky notes ini di depan, satu orang satu, dan ditempelkan di papan tulis. Refleksi tentang pembelajaran hari ini. Boleh saling bergantian mengantri. Mengantri. Yang sudah dapat. Yang sudah dapat boleh kembali ke tempat dudukmu. Pertanyaannya adalah, bentar, Ustazah tunggu semua teman duduk. Ya sudah. Dari sini dari. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu dapatkan hari ini? Lalu harapan apa yang akan kamu dapatkan di pembelajaran selanjutnya? Apa harapannya? Saya ulangi. Pertanyaan pertama, apa yang kamu dapatkan tentang hari ini, pelajaran hari ini? Dan nggak usah ditulis ya pertanyaannya.
Pertanyaan kedua, apa yang kamu harapkan untuk pembelajaran di pekan selanjutnya? Jika sudah, boleh ditempel di papan tulis. Boleh kasih nama, biar tahu. Kasih nama ya. Tidak terlihat jika di belakang. Saya akan coba bacakan ya, tapi tidak disebutkan namanya. Aku mendapatkan informasi seperti musyawarah. Semoga lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama mendapatkan ilmu, yang kedua harapannya ilmu yang lebih banyak. Tapi ini typo, limu yang lebih banyak. Selanjutnya, aku senang, aku sedikit bahagia. Semoga nanti lebih banyak lagi ya bahagianya. Ini harapan yang pertama dapat ilmu, yang kedua harapannya pelajarannya lebih gampang. Hari ini susah pelajarannya. Musyawarah lebih giat lagi, menjadi lebih seru. Harapannya ke depan aku akan lebih percaya diri lagi saat maju. Harapanku untuk pelajaran minggu depan akan gampang dan lebih baik lagi. Ini kurang gampang. Dapat belajar tentang musyawarah. Semoga bisa lebih seru terus. Oke, semoga lebih baik dari sebelumnya. Baik teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah tuntas. Dapat disimpulkan bahwa untuk musyawarah dapat mencapai mufakat itu kita harus berbicara dengan sopan saat apa teman-teman? Berbicara, berdiskusi ya. Dan kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Sepakat? Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Silakan tadi siapa yang pimpin doa? Siap. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi